بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini sampai pada tentang sabar. Saya lebih fokus kepada penjelasan tentang kelas-kelas kesabaran atau level-level kesabaran. Sabar di sini merupakan sesuatu yang sangat indah sekali, sehingga Allah menjanjikan isbiru innallaha ma'as sabirin, Al-Anfal 46, bahwa Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, Ali Imran 146. Allah senang kepada orang-orang yang sabar. Wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ilaihil muhtadun. Nah, berbagai gambaran tentang sabar ini, maka dari berbagai gambaran yang ada kita dapat memahami bahwa sabar itu menjadi begitu luar biasa, karena seberat apapun persoalan, ketika sudah diiringi dengan kesabaran, maka berat itu menjadi ringan. Dan ini sebenarnya yang kita butuhkan dalam hidup, karena tidak ada satu orang pun yang menjalani kehidupan ini yang terbebas atau pernah terlepas dari berbagai persoalan-persoalan yang ada. Nah, Al-Ghazali kemudian mengutip berbagai pandangan para sufi bahwa ahlus sabr itu ada 3 level. Level yang pertama adalah tarkus syahwah. Ini level yang paling rendah. Ini levelnya disebut oleh beliau darajatut taibin. Levelnya orang-orang yang level taubat, yang seperti kemarin kita jelaskan tentang taubat. Jadi tarkus syahwah, meninggalkan keinginan. Jadi di sini ini perlu kesabaran juga. Meninggalkan syahwat, menambahkan keinginan-keinginan yang sama sekali tidak berhubungan dengan Allah, tidak berhubungan dengan keridhaan Allah, maka harus ditinggalkan. Karena keinginan-keinginan kita itu seringkali tidak baik. Jadi ini level 1, meninggalkan keinginan-keinginan. Ya paling mudahnya meninggalkan nafsu kita lah, keinginan yang berupa nafsu. Oleh karena itu ketika nafsu ini berat, karena ini ada dalam tubuh kita sendiri. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar menyerahkan jabatan khalifah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wasiat pertama, salah satunya, walaupun agak panjang, tapi salah satu wasiat yang muncul diberikan kepada Sayyidina Umar adalah inna awwala ma uhadziruka nafsuka allati baina jambayk. Hal pertama yang aku peringatkan padamu adalah nafsumu yang berada di 2 lambungmu. Nabi juga pernah bersabda, inna a'da aduwika nafsuka allati baina jambayk. Musuhmu yang paling berat itu adalah nafsumu sendiri yang berada di antara 2 lambungmu. Ini meninggalkan keinginan-keinginan yang berupa nafsu. Ini meninggalkan nafsu, melawan hawa nafsu, berperang melawan hawa nafsu merupakan sabar di level yang 1. Yang kedua adalah ar-ridha. Ar-ridha bil maktub, ini level yang sudah ada di bawah. Rela terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Nah, rela ini indah ya. Semakin tinggi kesabarannya berarti orang itu masuk pada level yang kedua, yaitu rela ini. Rela itu gimana? Ya tidak menentang atau kalau Imam Abu Bakar At-Tahir bin Tahir menyatakan bahwa rela itu adalah ikhrajul karahiyati minal qalbi hatta la yakuna fihi illa farhun wa sururun. Rela itu adalah mengeluarkan segala rasa tidak suka dari dalam hati, sehingga yang tersisa hanya kesenangan dan kebahagiaan. Kalau Imam Ruwaim misalnya menggambarkan rela itu adalah misalnya Lau ja'alallahu jahannama ala yaminihi ma sala yuhawwilaha ila yasarihi. Andaikan Allah menjadikan jahannam di tangan kanannya, dia tidak meminta kepada Allah untuk dipindah ke tangan kirinya. Itu rela. Nah, seorang gadis yang tidak dinikahkan oleh ayahnya dan dia rela,
itu lebih enak, lebih nyaman dibandingkan seorang gadis yang tidak dinikahkan oleh orang tua-duanya, tapi dia menentang, tidak rela, marah-marah, lari dari rumahnya. Dan jadi lebih enak yang mau saja, rela dinikah, ya dia melewatinya dengan lebih bagus karena rela. Jadi apapun yang terjadi, baik suatu itu menyedihkan, menyakitkan dan lain-lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka orang ini rela karena itu adalah ketentuan dari Allah. Segala sesuatu. Jadi ar-ridha bil maqdur, rela terhadap segala ketentuan dari Allah. Tidak ada satupun yang terjadi dari ini di dunia ini yang terlepas dari kehendak Allah. Maka orang yang rela lebih tenang, lebih sabar, lebih damai hidupnya, lebih jernih dalam melihat persoalan. Karena dia segera akan berpikir, pasti ada hikmah di balik semua ini. Dia akan segera bangkit mengevaluasi sekaligus memperbaiki dirinya. Untuk apa tidak sabar? Untuk apa tidak rela? Apakah jika marah-marah misalnya mengumpat, menyalahkan orang lain, harta benda yang hilang akan kembali? Penyakit yang menimpa kita akan, anak yang mati akan segera hilang? Kan tidak. Walaupun marah-marah juga tidak ada gunanya. Jadi lebih baik kita segera berpikir bahwa mencari hikmah, segera mencari hikmah, menemukan hikmah di balik peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah ini yang level lebih dahsyat lagi, yaitu al-mahabbah. Level ini senang kalau mendapatkan ujian, kalau mendapatkan apapun yang tidak menyenangkan, jadi dia senang. Karena levelnya mahabbah. Apapun yang diberikan Allah menjadi enak, menjadi indah kepadanya. Jadi semua persoalan yang sampai padanya akan dihadapi dengan tersenyum, karena ia merasa selalu bersama dengan Allah. Segala yang terjadi padanya adalah atas kehendak Allah. Sang kekasih yang dicintai, dia yakin tidak ada kekasih yang ingin menyakiti hati kekasihnya. Apa ada orang yang seperti ini? Tidak ada. Jadi musibah itu bisa menyenangkan bagi orang yang sampainya di sini. Misalnya kita lihat misalnya ada banjir besar, banyak mengenangi rumah, orang tua sibuk terawakan. Tapi kita lihat ada beberapa anak kecil yang justru gembira melihat banjir itu, dia berlarian ambil ban, naik bermain di air yang besar itu. Jadi tinggal perspektifnya saja, ini musibah atau apa. Jadi sungguh menurut di level ini indah sekali orang yang sudah sampai di level ini, walaupun mungkin agak sulit tapi bisa diusahakan. Indah hidupnya, seluruh hidupnya adalah kenabanan dan seluruh hidupnya adalah senyuman dan hatinya damai, wajahnya akan menjadi lebih cerah karena menganggap semuanya berasal dari dan dihadapinya dengan penuh cinta, sebab cinta menafikan semua hal yang tidak indah. Suatu ketika saya pernah bertemu sowan kepada seorang guru saya, teman sekaligus guru. Ketika itu beliau sedang sakit, kakinya tertimpa runtuhan kayu yang besar sehingga terluka. Tapi ketika itu di tengah-tengah saya berbincang dengan beliau, di tengah dia mengatakan, saya senang sekali dan bersyukur mendapat musibah ini. Saya tidak perlu berjalan kemana-mana, mau makan ada yang menyediakan, mau butuh air sudah disediakan oleh orang lain, dan lain-lain. Walaupun tentu mungkin menyibukkan orang lain, tapi bahwa pada level ini keindahan musibah itu menjadi indah. Seketika Zaid bin Abi Az-Zarqani pernah bercerita bahwa istri Fat al-Mausuli pernah tergelincir. Begitu seriusnya jatuh sehingga kakinya kuku di kakinya itu sampai terlepas. Ya, bagaimana Anda bisa membayangkan seperti apa sakitnya kuku kalau dicabut dengan keras. Darah merembes, perih tentunya. Tetapi ia malah tersenyum, bahkan tertawa ketika dalam keadaan sakit. Orang-orang yang kebetulan melihat itu menjadi kok bisa? Mengapa kau malah tertawa? Bukankah kakimu sakit? Apakah kamu memang tidak merasa sakit? Kemudian sambil tersenyum dia menjawab, Inna ladata thawabi azalat an qalbi mararata wajah. Oh, indahnya pahala dari musibahku ini telah melenyapkan rasa sakit dari hatiku.
Nah, ini menggambarkan betapa indahnya kalau kita bisa bersabar. Terakhir sebagai penutup saya kutipkan pendapat Ibnu Athaillah bahwa orang yang tidak merasakan indah ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu karena dia tidak paham, karena dia tidak memahami hikmah apa yang hendak diajarkan oleh Allah di dalamnya, hikmah apa di balik di balik peristiwa itu, hikmah apa yang ingin Allah berikan terhadap orang tersebut. Sebenarnya setiap musibah pasti ada hikmahnya. Kalau jangan mentur orang tetap lecang, mesti tetap nangka. Jadi lecang dulu, sebentar lagi akan ketemu dengan nangka. Dan pasti lebih banyak nangkanya ketimbang lecangnya. Pasti banyak kemudahannya ketimbang sakitnya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, usrunnya itu dianggap satu karena diulang 2 kali, tapi karena sama-sama si ma'rifat maka dianggap satu. Jadi usrunnya 2. Nah, maka Ibnu Athaillah pernah mengatakan innama yu'limuka al-man'u li'adami fahmika 'anillahi fihi. Hal yang membuatmu terasa sakit, terasa perih ketika tidak diberi al-man'un, dicegah. Misalnya Anda ingin jadi polisi tidak lulus, ingin menikah dengan si A tidak jadi, malah dia memilih orang lain, dan pokoknya hal yang tak diinginkan terjadi, itu terasa sakit. Itu karena di'adami fahmika, karena tidak adanya pemahamanmu anillahi, tidak memahami hikmah Allah di dalamnya. Ya adami fahmika anillahi fihi. Ini ungkapan yang indah. Jadi saya ulangi, innama yu'limuka al-man'u li adami fahmika anillahi. Hal yang membuatmu terasa sakit, terasa pedih ketika tidak diberi adalah karena engkau tidak memahami hikmah Allah di dalamnya. Bisa kita baca di buku saya Senyum Indah Kanjeng Nabi halaman 231. Ini untuk sesi pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ya kumajma'in.